Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Oke ya, dan di sini saya mengupas tentang jarum ya, karena masih banyak yang terjadi, yaitu jarumnya itu kurang nyaman ya. Padahal jarum sudah beli dengan yang harga paling mahal, atau sudah beli yang dari pabrikan, tapi tetap saja kualitasnya nggak bagus ya. Ini jarum saya buat sendiri ya, bisa terlihat bentuknya yang abstrak, yang nggak jelas seperti ini, tapi ini nyaman banget digunakan ya. Jika kita lihat di bagian ini ya, ujungnya ya kan kawan, lihat detail ujungnya ya, ini ya, bentar biar fokus. Nah ini ya, detail ujungnya kan kawan, lihat sendiri ya. Nah itu ya, ujungnya seperti apa bentuknya ya, bisa lihat, saya putar-putar ya. Nah ujungnya kawan-kawan lihat sendiri ya. Nah kira-kira seperti itu, dan saya akan ilustrasikan jarum ini ya. Saya akan ilustrasikan jarum ini di bagian ini sudah saya gambar ya jarumnya, agar kawan-kawan tuh paham dan tahu ya. Ini saya ilustrasikan hampir mirip seperti jarum saya ini ya. Nah ini ya, untuk di bagian pertama, di bagian ini ya, di bagian gagangnya ini, untuk jaraknya ini, jarak ke sini dari ini ya, diameternya itu tergantung kawan-kawan nyamannya seberapa ya. Kalau ini saya nggak bisa memberi contoh ya, tapi sembarang. Kalau untuk diameternya ini sembarang. Nah untuk panjangnya ini ke bawah atau ke atas itu juga terserah kawan-kawan mau panjang berapa, itu juga sesuai dengan kenyamanan. Lah untuk panjang ini ya, panjang ini juga panjangnya terserah kawan-kawan juga, tapi saya rasa itu kalau segini terlalu pendek ya, kira-kira nanti saya ukur bentar. Ini kan panjangnya ya, ini panjangnya berapa sih panjangnya ini? Nah ini sekitar 3 cm, kita bikin 4,5 ya, sekitar 4,5 cm itu lebih bagus ya. Panjangnya 4,5 cm itu lebih bagus ya. Dan ini saya memakai bahan jari-jari sepeda ya, sepeda bisa, sepeda motor bisa ya. Dan ada banyak kasus, yaitu kenapa benang ketika buat sol ternyata jarumnya benangnya ya, benang putus atau rantas. Lah ini yang terjadi itu di bagian ini ya, di bagian ini dalamnya ini, di bagian ini yang salah, yang ada kesalahan itu bagian ini. Nah di bagian ini yang saya lingkari ini, nah di bagian cantolannya ini ada yang salah, yaitu dia terlalu tajam ya, bagian dalamnya itu terlalu tajam ya, terlalu tajam. Ini kalau terlalu tajam, ini benang yang nyangkut ke sini ya, benang yang nyangkut ke sini dia akan patah, rantas ataupun putus ya. Dia benang yang nyangkut ke sini, benang akan putus. Kalau tajam akan putus ya, karena ini terlalu tajam. Dan yang harus dilakukan ini bisa di bagian sini ya, bisa diamplas atau bisa agar biar nggak tajam. Caranya gimana? Caranya bisa dimasukkan senar gitar atau apa, bisa digesek-gesekkan agar bagian yang tajam itu bisa tumpul ya. Di bagian sini harus tumpul ya, di bagian sini harus tumpul ya. Itu yang menyebabkan benang
sol rantas atau putus ya, yang menyebabkan itu di bagian sini. Lah ketika ada lagi jarum terlalu alot, terlalu apa ya namanya ya, kalau alot itu ya terlalu susah ya, jarum terlalu susah untuk sol. Nah itu permasalahannya ada di ini, di ujungnya ini ya, di ujungnya ini permasalahan ada di ujungnya ini. Nah ujungnya ini dia terlalu seperti ini bentuknya. Nah bentuknya seperti inilah. Ini bentuk ujung ini selancip mungkin ya, kalau bisa lancip seperti ini, terus seperti ini. Nah semakin lancip bagian ujungnya ya, semakin lancip bagian ujungnya itu akan kita lebih mudah ya, kita akan lebih mudah untuk kita menjahit ya, walaupun sekeras apapun, jika ujungnya ini lancip, ini kita akan lebih mudah ya. Nah terus yang ketiga ini ya, jarum susah masuk ke sol ya, benang putus ya. Ada lagi kendala yang ketiga itu jarum patah ya, jarum patah itu biasanya itu dia pakai material yang enggak bagus ya, bahan jelek, pakai bahan yang jelek, itu yang pertama. Yang kedua itu bisa dia dari bentuk yang salah ya. Lah bentuk yang salah itu bentuk yang bagus itu jarum itu harus dari bawah sampai atas harus seperti ini ya, harus membentuk lingkaran, jangan sampai di atasnya gepeng. Contoh misal seperti ini jarum ya, saya contohkan gambar ya, ini jarum. Jangan sampai atasnya tuh seperti ini, nah tengahnya seperti ini. Jangan sampai gede nih ya, jangan sampai gede di atasnya dan gede tapi gepeng ya, gepeng atau pipih ya, pipih. Jangan sampai pipih di bagian ini ya. Kalau bisa antara atas dan bawah itu membentuk bulat seperti ini bulat ya, enggak gepeng ya, itu bulat ya. Kalau kita lihat dari sini itu dia tetap bulat ya, enggak ada gepeng-gepengnya ya. Nah seperti itu. Jadi jangan gepeng. Kalau gepeng ini nanti dia menjadi beban di bagian sini. Kalau kita coblos benangnya, contoh misal seperti ini, kita coblos, lah kita goyang-goyangkan benangnya seperti ini di area ini dia akan menjadi beban ya, beban, dan akhirnya jarumnya ketika diputar-putar ini akan menjadi beban. Nah dia akan patah di sini ataupun di bagian ini ya, karena ini akan menjadi beban kalau kita pakai jarum yang gepeng seperti ini ya. Terus yang berikutnya adalah benang nggak kena ya, benang dicantolkan susah. Benang dicantolkan susah itu sebabnya itu karena di atas cantolan itu panjang ya, di atas cantolan panjang. Contoh misal seperti ini ya, biar fokus dulu bentar. Contoh misal seperti ini ya, contoh misal jarumnya seperti ini. Nah, baru cantolannya itu ada di sini. Nah ini baru cantolan benangnya itu ada di sini. Nah, ini terlalu panjang ya. Jadi atasnya itu terlalu panjang ya, ini salah. Nah, kita bisa atasnya itu jangan panjang-panjang, kira-kira segini lah ya. Jangan atasnya tuh segini. Kalau segini terlalu panjang.
Nah, kalau ini terlalu panjang ya. Jadi untuk mencantolkan ke sini tuh susah, kita harus memasukkan benangnya terlalu dalam. Memasukkan jarumnya terlalu dalam. Kalau seperti ini kan cuman masuk segini saja ya, masuk ke sepatunya segini aja benang sudah bisa dicantolkan. Kalau segini kan harus masuk segini ya, baru kita bisa cantolkan ya. Contoh misal seperti ini ya. Ketika kita memasukkan ke sepatu, di dalamnya itu kita cukup memasukkan segini, kita sudah bisa mencantolkan benangnya. Tapi kalau cantolannya itu di bawah ya, kalau cantolannya itu di bawah, kita akan lebih lama. Contoh misal ini jarum yang, nah ini ya cantolannya di bawah, kita harus memasukkan panjang banget ya. Nah, harus memasukkan segini baru kita bisa mencantolkan. Beda kalau jarum saya tuh cukup mencantolkan segini. Nah, ini sudah bisa, benang sudah bisa terkait ya. Jadi bedanya tuh banyak banget ya. Bedanya tuh banyak banget. Nah, terus yang terakhir itu jarum, yang terakhir itu benang sering lepas lagi walau sudah dicantolkan. Nah, benang ketika sudah dicantolkan ke sini ya, ketika sudah di dalam dan ternyata dalam seperti ini, ternyata benangnya kok dicantolkan kok lepas lagi. Nah, ketika kita mencantolkan benang seperti ini sudah di dalam sepatu ya, bentar. Nah, ini ternyata kok lepas lagi. Itu salahnya itu ada di sini. Salahnya itu yang pertama itu cantolannya terlalu kecil. Cantolan terlalu kecil. Nah, itu cantolan terlalu kecil itu bisa juga benangnya terlalu besar ya. Benang terlalu besar. Jadi ini cantolan seperti ini ya. Nah, ini benangnya itu kira-kira segini ya, kira-kira masuk di cantolan. Nah, kira-kira benangnya itu diameternya segini. Lah, kalau benangnya segini gede pas di cantolan ini ya, benang nggak muat, otomatis benang akan keluar dan lepas ya, nggak bisa masuk semua. Ada juga yang cantolannya seperti ini nih. Nah, ada juga cantolannya yang seperti ini. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya nggak bagus ya. Bentuk yang bagus itu cantolannya itu harus seperti ini nih, harus masuk ke dalam. Nah, seperti ini bagus. Cantolan yang bagus tuh seperti ini. Ini masuk ke dalam. Ini salah, nggak bagus. Ini masuk ke dalam dan benang setelah masuk dia akan terkunci di sini karena ini juga lubangnya sedikit banget ya untuk bisa keluar. Dan agar kita menjahitnya mudah, antara cantolan benang, contoh misal seperti ini ya. Ini cantolan benang. Untuk area bawahnya tuh jangan lebih kecil seperti ini ya. Nah, kalau lebih kecil seperti ini, yang terjadi adalah upper akan nyangkut. Nah, kalau seperti ini upper akan nyangkut ya. Jangan seperti ini. Ini kalau benang sudah terkait di sini, ini ketika dilepas, ini upper akan nyangkut ini. Karena apa? Karena dia lebih lebar daripada badan jarum ya. Ini badan jarumnya itu dia lebih lebar lah. Kita buat harus seperti ini ya. Jadi harus kita buat kalau mau membuat jarum. Nah, otomatis badan jarumnya harus lebih gede seperti ini. Nah, contoh misal seperti ini ya. Nah, ini ketika kita menarik benangnya, ini benang sudah di sini lah, tarik los seperti ini, dia nggak nyangkut ya. Nah, diameternya seperti ini. Kalau ini dia nyangkut ya. Nah, itu penjelasan beberapa permasalahan jarum yang sering dihadapi oleh kawan-kawan dan dihadapi saya ketika dulu waktu belajar. Makanya dari pengalaman tersebut, semakin kesini saya semakin membuat jarumnya lebih teliti lagi ya.
dan bentuk-bentuknya tuh harus betul ya, seperti yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini ya. Semoga penjelasan ini bisa menjadi referensi kawan-kawan dalam membuat jarum ya. Semoga jarum yang kawan-kawan buat menjadi hasilnya bagus banget ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.